Kalau ada perampok wali, wali dirampok ada, betul nggak? Wali dirubah itu artinya perampok wali. Nasab dirubah perampok nasab. Bahaya ini. Kita tidak boleh tidur. Kenapa ada perampok doa, Pak? Yo, kupas. Sekarang yang fenomenal di negeri kita tercinta, rame-rame ahlul bait perampok doa. Kena kepada orang KPK doa. Hati-hati. Dari mana, Pak? Biasa saja. Fatwa beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Dari dulu sudah dibaca. Suatu saat pasti akan tumbuh benih-benih mereka pengkhianat, membelokkan sejarah, perampok wali. Bahaya. Syekh Nawawi Al-Bantani berfatwa, yang namanya Alu Muhammad, keluarga Muhammad, kullu taqiyin, adalah seluruh yang bertakwa. Walau asina, walaupun sementara masih gemar maksiat, itu masih keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sekarang yang berani rame-rame mendeklarasikan dirinya Ahlul Bait? Siapa? Dari mulai wali songo, ulama sesepuh kita, nggak ada yang menunjukkan saya durian Nabi. Ada nggak? Ada apa ini? Oh, berarti mau merampok doa. Merampok doa. Yang kita doakan adalah Alu Muhammad kullu taqiyin walau asina. Seluruh yang bertakwa walaupun sementara masih gemar maksiat, ini keluarga Muhammad yang wajib kita doakan setiap saat. Fatwa Syekh Nawawi hingga muncul fatwa para masyayikh NU khususnya bahwa NU harus tawasud, harus samahah, harus moderat, harus betul-betul kasih sayang, bisa membawa umat. Nah, sekarang dirampok Alu Muhammad dia to'ari, Balawi to'ari, Kabaib to'ari, betul nggak? Berarti Sabang sampai Merauke gigit jari tuh, betul nggak? Kurang ajar nggak? Serang. Muhammad Muhammad. Itu pengakuan strip perampok doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini doa urusannya. Setiap hari kita sholat, kita transfer doa. Saudara kita dari Sabang sampai Merauke, walaupun toh sementara masih gemar maksiat. Bukan mereka sok-sok tampil mendeklarasikan dirinya Ahlul Bait, dikit-dikit sweeping, betul? Dikit-dikit sweeping, betul? Loh, berarti berseberangan dengan fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani. Buat apa didikan pondok pesantren? Dia itu alangka, nggak punya adab, nggak punya etika, jelas nggak punya kasih sayang. Ya inilah yang namanya sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, jelas. Jangan lupa, tidak boleh dibodoh-bodohin kepada mereka yang sok mengaku Ahlul Bait, mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatwa Syekh Nawawi jelas, hadis sabda Nabi yang disampaikan oleh At-Tabrani, Imam Tabrani radhiyallahu an. Ya itulah yang namanya ummatul ijabah, umat yang siap menjawab estafet dakwah ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya ini. Ya ini model radikal itu mereka, Kabaib, Balawi, bahaya. Tidak bisa membawa nilai-nilai Pancasila. Sok sendiri, bahaya. Seluruh ulama kita pasti mengedepankan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia. Kalau kita gila mulia ini, gila hormat, silakan berlomba-lomba takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu, picisnya dikasih
Durian Nabi, betul nggak? Bajunya Ahlul Bait. Oh, keliru antum. Minal jahilin, minal juhala. Goblok. Naudzubillah min dzalik. Goblok, nggak boleh goblok. Saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya keluarga Muhammad, yaitu maksudnya ummatul ijabah, umat yang siap menjawab dakwah risalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini hati-hati. Mereka yang sok sweeping, ya ini nggak paham dia, nggak paham mana fiil dan mana maf'ul. Engkau Muhammad punya umat, engkau Muhammad punya produk umat terbaik, ummatun ukhrijat linnas, umat yang paling baik. Ini umat Nabi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, linnas, yang bermanfaat, yang berguna bagi seluruh manusia. Kerjanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mohon maaf, engkau memerintahkan dengan kebaikan. Ini maf'ulnya, ini kata perintah kepada siapa? Allah tidak menjelaskan. Yang jelas engkau menyuruh kebaikan, betul? Ini kita pahami. Maf'ulnya tidak ada. Engkau menyuruh kebaikan. Ini langkah-langkah mereka para habaib yang sok radikal, Balawi. Bahaya. Nabi Rasul kita ibda binafsik, awali dengan diri kita. Kalau mau menyuruh kebaikan, nah ini enggak kok, betul enggak? Tahu-tahu bawa senjata sweeping, betul enggak? Lupa dirinya. Jadi di situ Allah berfirman, ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh kebaikan. Siapa yang disuruh? Sok ngasih maf'ul sendiri, betul enggak? Loh, kata Rasul, ibda binafsik, ayolah perintah diri kita, badan, hati, ruh dengan kebaikan. Kalau diri kita sudah beres, monggo kalau ke lain, betul? Nah, ini enggak, mereka balik para habaib serang demo, loh, kayak sudah menyuruh dirinya baik. Ini keliru, gagal paham. Coba kita amati, Abu Hurairah itu nggak pernah tampil dari dulu, betul nggak? Abu Hurairah nggak pernah perintah, sibuk ngurusi santri, nggak pernah di panggung. Hanya gara-gara mulai corona beliau itu tampil, berarti terpaksa menyelamatkan negara sampai Asia dan dunia. Beliau tampil flu burung, kita buyar dulu, nggak pernah tampil neko-neko. Nah ini sok Islam sendiri, sok dzurriyyah Nabi sendiri, dikit-dikit sweeping, dikit-dikit mengkafirkan saudara yang lain. Bahaya nggak bahaya? Makanya kita doakan, selain RT sampai lurah TNI Polri, dari Sabang sampai Merauke, baik dalam maupun luar negeri, baik yang hidup maupun yang sudah mendahului kita, khusus muhibin, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus muhibbin, para habaib, para ba'alawi saudaraku, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, hubbul watan minal iman, cintailah tanah air, bukan mencintai ba'alawi dan habaib yang sok. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya, Pak. Bahaya. Saya tadi nggak tahu, dikasih informasi ada Pak Mujib punya saudara yang ahli sejarah, Pak. Katanya tanda-tanda penjajah, satu, pengkaburan sejarah. Sudah terjadi enggak pengkaburan sejarah? Jawab saudara. Kalau sudah ada pengkaburan sejarah, berarti dia termasuk penjajah. Betul? Ini nggak boleh lengah. Doa kita sing-singkan, doa kita panjatkan untuk mereka-mereka yang sudah berani untuk menjajah ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila.
Kedua, menghancurkan bukti-bukti sejarah hingga tidak bisa diteliti kebenarannya akan sejarah. Ini termasuk orang-orang yang bermerek penjajah, penghancur negara. Jadi kalau sejarah sudah dikaburkan, oh ketahuan. Kalau sudah bukti-bukti dihancurkan hingga untuk meneliti kebenaran, ini nggak bisa. Ini termasuk orang-orang penjajah. 3, dijauhkan dengan leluhur, diputuskan hubungan dengan kata-kata mereka, nenek kamu, leluhur kamu adalah orang yang bodoh dan primitif. Itu termasuk 3 kriteria orang-orang penjajah perusak negara. Makanya kita tidak boleh tidur. Lihat gerakan Abu ya, kemana-mana harus jaga negeri kita tercinta. Karena Indonesia adalah barometer dunia. Kita tidak boleh diam. Kita ini kalau menjaga sesuatu, ibarat kasih jangka 10 meter jangan sampai menyentuh, betul? Ini sudah ada bau dan bahkan fakta berbicara. Di mana-mana di mana makam para wali diganti Yahya semuanya. Kurang ajar nggak? Ini namanya sudah pembelokan sejarah. Anak bangsa mau tidak dikenalkan dengan leluhur dan para pahlawannya. Bahaya. Ini namanya orang-orang penjajah. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke tidak boleh silau. Biarpun pakainya sok jubah, biarpun licin Quran dan hadisnya, bahaya. Kembali, Allah tidak melihat wajah dan ucapan, tapi hati selalu dikasih CCTV oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata langkah-langkah penghancur penjajah Indonesia kita tercinta. Lawan gak? Wajib. Bahaya ini masih di masa kita, masih ketemu Abu ya. Bayangkan 500 tahun yang akan datang, jadi apa anak bangsa ini? Sesepuh tidak ada sudah berani pola-pola, betul nggak? Bangkit, lawan jangan ngomong ngomong anjing, harus gitu, harus berani. Pak Mujib paling takut bicara kepada saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Hanya doa yang dituntun oleh Abu ya. Doakan setiap hari, RT, RW, lurah, TNI, Polri, keraton dan seluruh rakyat. Hanya doa. Tidak boleh bicara jelek, tidak boleh. Hanya mereka yang mengawali. Hati ya, hati. Lawan nggak? Bahaya, merusak persatuan dan kesatuan, berarti merusak nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi kita bersama. Masa nggak lihat Sekjen PBB aja mengakui unsur-unsur untuk pemersatukan bangsa-bangsa seluruh dunia pakai Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ngacak-ngacak, goblok saya malon. Betul nggak? Lawan nggak? Wajib. Fardu ain. Coba sekarang ini biarpun walau alfa marroh ya, walaupun 1000 kali kita sampaikan dari Sabang sampai Merauke, karena kita masih punya prinsip Pancasila, masih punya sifat kemanusiaan. Coba kalau kita dikasih kehewanan, makan gue, betul nggak? Hakan nggak Bu ya, minum gue, betul nggak? Nah, ini harus setiap kali, nggak apa-apa, demi pemahaman anak bangsa, demi menjaga negeri kita tercinta. Coba tadi Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya harus seluruh medsos penuhi Utsman bin Yahya adalah pengkhianat, penjajah, penjahat bersama Belanda. Harus kasih tahu anak bangsa. Betul? Siap nggak? Wajib. Fardu ain. Harus gitu. Fardu ain. Wajib.